وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ila akhiril ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita mendapatkan rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat takwa kepada kita hadirin berbahagia, mengajak kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah bekal yang terbaik yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian kepada Allah. Berbekallah karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Maka hadirin berbahagia, di kesempatan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita senantiasa mempergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada momentum Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan tentang tema menjadi umat yang terbaik. Kaum muslimin berbahagia, ada banyak sebutan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Allah taala berikan dalam Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman ada istilahnya ummatan wasata. Ada juga yang dikatakan ummatan wahidatan. Dan yang terpenting adalah yang ketiga ini, bahwa yaitu adalah khairu ummah, menjadi sebaik-baik umat, menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan manusia. Hendaklah kita yang lahir ke dunia ini, hendaklah kita memerintahkan manusia untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, atau perkara-perkara yang baik di sisi Allah dan Rasulnya. Dan yang terpenting lagi, wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kita bisa melarang manusia, menghambat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, dan hendaklah kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa
umat yang terbaik ini tentunya tidaklah dapat bersifat otomatis kita dapatkan. Belum tentu setiap jiwa manusia, setiap diri manusia mendapatkan gelar khairu ummah. Belum tentu hadirin berbahagia, kecuali orang ini, manusia ini melakukan 3 perkara dalam kehidupannya. Yang pertama hadirin berbahagia, yaitu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Inilah khairu ummah. Inilah umat yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang mampu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Maka hadirin berbahagia, ya, kebaikan ini adalah suatu hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebaikan yang dipandang oleh segelintiran manusia atau dipandang oleh manusia atau kebanyakan manusia. Maka inilah PR yang pertama, agar kita menjadi manusia yang khair ummah, sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ta'muruna bil ma'ruf. Maka hendaklah kita mampu mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, yaitu perkara yang baik di sisi Allah dan baik di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadirin berbahagia, kita sudah tahu bahwa hal yang baik itu adalah yang baik. Tetapi kadang-kadang kebaikan itu belum menyatu dalam diri kita, dalam kepribadian kita. Maka itulah pentingnya kita untuk berusaha dan berupaya agar kita menjadi umat yang terbaik dengan menjalankan amar ma'ruf. Maka ini perkara yang pertama agar kita menjadi khairu ummah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah yaitu wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kita juga harus menjadi umat yang berani mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Apakah itu perbuatan yang mungkar buat diri kita, keluarga kita, ya, kerabat-kerabat kita juga, ya, mencegah perbuatan terjadinya kemungkaran atas bangsa dan negara kita yang kita cintai. Hadirin kaum muslimin, ini perkara yang berat sebenarnya. Mungkin barangkali di antara kita banyak yang bisa mengajak manusia, ayo kita melakukan kebaikan, ayo kita sholat, ayo kita ngaji. Banyak kita bisa mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Tetapi PR-nya sekarang ini, ya, seberapa banyak orang yang mampu mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji. Dan bahkan kadang-kadang kita udah lihat perbuatan-perbuatan itu sudah terjadi di depan mata kita. Maka inilah PR yang kedua hadirin berbahagia, agar kita, ya, ingin menjadi khair ummah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar di hadapan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, tidak cukup sampai di situ. Mengajak manusia berbuat baik dan kemudian juga, ya, melarang manusia untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran atau mungkin mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar yang ada di sekitar kita, ya. Dan demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkarat, ya, kekejian-kekejian, kezaliman-kezaliman yang ada, kecurangan-kecurangan yang ada di sekitar kita. Maka ini adalah merupakan PR yang terbesar yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi khair ummah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin berbahagia, ya, orang-orang yang khair ummah itu, umat manusia yang terbaik adalah manusia wa tu'minuna billah, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa iman itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama tasdiqan bil qalbi, tasdiq, membenarkan di dalam hati. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya telah terdapat di dalam hatinya sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian yang kedua lahirlah yang namanya, ya, wa qaulun bil lisani, yaitu mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan dengan lidahnya, termasuk tadi hadirin berbahagia mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan juga melarang manusia untuk melakukan kemungkaran. Ini adalah bagian dari implementasi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulun bil lisan. Kemudian apalagi hadirin berbahagia, yaitu wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan segala perbuatan kita.
Maka orang-orang yang beriman itu hendaklah segala perbuatannya, tindak tanduknya, semua sikapnya, bahkan juga perkataannya, semuanya adalah mengandung hal-hal yang baik, hal-hal yang baik yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, maka juga di ayat lain dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, kemudian menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf, dan juga mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Maka wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kalau kita lihat pada era zaman sekarang ini, banyak di antara manusia yang mengabaikan perkara-perkara yang baik. Bahkan juga kita seringkali masa bodoh dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Banyak kita membiarkan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga kezoliman dan serta kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ini adalah merupakan PR bagi kita hadirin berbahagia. Bagaimana kita sebagai manusia memiliki kewajiban. Orang-orang yang beriman memiliki kewajiban ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kita juga berupaya dan berusaha untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, maka sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini, setiap muslim, setiap kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti kita berhadapan di yaumil hisab, di yaumil mizan ya Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan tindakan apa-apa, maka kita akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas diamnya kita. Maka hadirin berbahagia, inilah pentingnya setiap jiwa-jiwa kita, setiap kaum muslimin memiliki jiwa khair ummah tadi, yaitu adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan perbaikan. Dan inilah kita hadirin berbahagia, orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah. Mudah-mudahan khutbah kita pada hari ini dapat memberikan semangat dan motivasi kita agar kita senantiasa menjadi manusia yang terbaik dengan mengajak manusia yang lainnya melakukan hal-hal yang baik. Dan kemudian juga kita berusaha dan berupaya menghambat manusia, membentengi setiap gerakan-gerakan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan yang terakhir adalah mari kita perteguh dan perkuat keimanan kita, karena inilah sejatinya menjadi benteng kita tatkala kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, sebagaimana halnya juga yang telah dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita cintai. Demikian saja, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudaraku yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dipanggil dan diwafatkan
dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا فإنك خير المهتدين وانصرنا فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.